Oke, halo, saya Irfan Ramli di Melancholia jadi director. Welcome to Kincer Meets. Pengen bisa kangen rumah. Pengen bisa kangen sama Abi. Kami baru mendapatkan informasi pesawat iBird AB013Q dari Jakarta menuju Singapura dinyatakan hilang kontak. Aku jelas nggak tahu persis gimana perasaan kamu sekarang. Tapi kalau kamu ngerasa kehilangan orang yang sangat berarti di hidup kamu, kita ngerasain hal yang sama, Bi. Selamanya ikhlas akan jadi pekerjaan yang gak mudah. By the way, kalau misalnya tadi dengar dari para talent, panggilan bekennya Bung Ipang. Enggak, ini nggak ada isu soal dari mana saya datang, tapi karena saya dari Ambon. Dan semua kebanyakan orang laki-laki di sana dipanggil Bung, karena saya tampangnya nggak ada Ambon-Ambonnya ya minimal sapaannya mendekati. Iya. Ini yang sebenarnya penasaran adalah ini nih, ketika ini kan film debutnya Bung Ya, Ipang ya. sebagai sutradara. Oke. Tapi kalau yang dari kita tahu ini kan Bung Ipang kan sebenarnya ngurus skrip juga dari beberapa film Visinema, ada Philcop, Love for Sale. Sebelum menjadi director tuh menjadi story development kalau nggak salah waktu itu main ke Visinema. Story development tuh apa sih? Story development tuh job desk-nya penulis ya. Maksudnya itu benar-benar ada di proses paling awal ketika film tuh mulai mau dikerjakan gitu. Jadi jauh sebelum ada tim produksi, tim development cerita itu bekerja lebih dulu gitu. Dan kalau di Visinema kita percaya bahwa penulisan skenario itu bukan benda yang dikerjain sendirian gitu, bukan pekerjaan sunyi yang seorang penulis duduk dan merenungkan cerita, enggak. Kita percaya ini benda yang dikerjakan beramai-ramai gitu. Ada banyak sekali orang yang terlibat gitu, walaupun misalnya penulisnya satu orang, tapi proses development itu dilakukan beramai-ramai gitu. Jadi ada development room, ada tempat di mana orang-orang menjalankan format dan disiplin tertentu untuk menghasilkan sebuah naskah cerita. Nah, kalau di Visinema kebetulan saya itu head story development-nya. Jadi semua naskah cerita yang keluar dari Visinema itu lewat tempat saya gitu. Namanya Skriptura, itu jadi kayak script development room, isinya penulis dan aktivitas sehari-harinya adalah mendevelop cerita. Baik dari yang pendek 1 menit sampai yang panjang 120 menit kita kerjain di situ gitu. Mungkin karena ini juga mungkin Mas Angga mempercayakan Bung Ipang tuh membuat sebuah cerita film panjang dari materi yang sebenarnya nggak ada ceritanya. Itu gimana caranya Bung Ipang tuh come up dari ngeliat bukunya, ini nih bisa jadi cerita. Itu ada nggak, ada first stepnya tuh ada nggak sih? Sebenarnya saya orang yang percaya ya gagasan tuh datang dari mana aja gitu. Maksudnya dia nggak kayak harus based on true event, true story atau semacamnya gitu. Tapi ya dari mana aja lo bisa ngambil cerita tuh, bahkan dari peristiwa selewat yang kemudian lo ingat dan lo tahu bahwa oke, ini punya sesuatu yang menarik untuk diceritakan gitu. Dan kalau untuk Melancholia, yang menarik sebenarnya adalah ketika saya, Angga, dan beberapa teman lain yang ada di Visinema itu memang sudah membayangkan mendesain sebuah cerita yang basisnya coming of age sebenarnya. Kalau anak 15, 17, atau 18 tahun ada dalam satu situasi sulit itu seperti apa gitu. Tapi lalu sebagai sebuah proses pengembangan cerita kita lalu tahu bahwa kita butuh lebih dari sekedar itu gitu. Jadi ketika akhirnya satu hari di tengah proses pengerjaan waktu itu NKCTHI, kami punya IP-nya generasi 90-an dengan Marcella, saya lalu bilang ke Angga, menarik nggak kalau kita coba ulang, sebenarnya kita coba ulang ya. Kita coba ulang format yang pernah kita kerjain di Surat dari Praha. Oh, Surat dari Praha. Karena Surat dari Praha itu film yang juga selain saya kerjain berdasarkan basis riset, karena itu sebagiannya adalah true event, sebagiannya lagi saya kerjakan dari membreakdown beberapa lagunya Glenn Fredly kan. Nah, ini coba saya lakukan gitu ketika saya lihat buku generasi 90-an. Saya bilang ini ada banyak sekali elemen yang bisa kita manfaatin sebenarnya. Salah satunya ya lagu-lagu yang dimention di dalam buku tersebut. Terus benda-benda ikonik dan hal-hal yang kemudian
ketika saya lihat ini tuh sebenarnya sangat mungkin jadi basis pengembangan karakter gitu. Akhirnya karena cita-citanya bikin cerita tentang anak 17-18 tahun, berarti ngebayanginnya kalau hari ini berarti dia lahir sekitar awal 2000-an dong. Kalau dia anak kedua harusnya kakak pertamanya tuh lahir beberapa tahun sebelumnya dan sebelum jadi kayak oke, ini tuh sesuatu yang kemudian kita pakai untuk mempackage ceritanya secara holistik sih. Kalau kita sebutnya kita terinspirasi sih dari apa yang ada, termasuk di dalamnya kalau nanti lihat filmnya ada satu sequence opening yang saya perlakukan kurang lebih sama seperti yang ada di buku generasi 90-an. Pas jadi sutradara, pas lagi mengarahkan itu, ada nggak kayak kemakluman-kemakluman gitu yang kayak, oh ternyata yang ini agak mesti di-adjust nih gitu-gitu ada nggak sih? Gitu. Saya juga kan sebenarnya bukan orang yang baru pertama kali datang ke set. Dalam artian walaupun saya menulis skenario, saya tuh memulai karir saya sebagai penulis skenario itu dengan belajar kerja lapangan gitu, maksudnya. Jadi astrada, jadi macam-macam gitu, belajar artistik dan semacam-macam gitu. Dan itu memang proses yang sudah sering dihadapi dan itu hal yang kemudian bikin saya ketika menulis skenario itu percaya bahwa naskah yang baik itu naskah yang lentur. Dalam artian dia tidak memaksakan gagasan, dia jelas, dia clear mau menyampaikan apa, tapi dia kemudian sangat fluid untuk kemudian diolah gitu. Jadi bahkan sama ke aktor-aktornya pun ya. Iya. Jadi semua orang kemudian bisa masuk dan menjadi bagian yang mengklaim bahwa itu adalah wilayahnya gitu. Yang nonton yang nonton acara ini, filmnya rilis di bioskop. Kalau berkenan, ayo nonton. Kalau suka nonton lagi, ajak lebih banyak gitu. Dan semoga berkesan. Ya, kalau misal mau belajar tentang development, langsung aja ke Visinema cari Bung Ipang. Saya dengan senang hati sih. Dengan hati kok.